Halo, di sini nama saya Henny Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepercayaan publik dan tanggung jawab auditor. Cekidot. Kepercayaan publik. Etika dalam auditing adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seseorang kompeten dan independen. Profesi akuntan memegang peran penting di masyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik merupakan kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasa yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Kepercayaan publik. Etika dalam auditing adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seseorang kompeten dan independen. Profesi akuntan memegang peran penting di masyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik merupakan kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasa yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Tanggung jawab auditor kepada publik. Tanggung jawab auditor menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Di sini ada 3 karakteristik dan hal-hal yang ditekankan untuk dipertanggungjawabkan oleh auditor kepada publik. Pertama, auditor harus memposisikan diri untuk independen, berintegritas, dan objektif. Kedua, auditor harus memiliki keahlian teknik dalam profesinya. Ketiga, auditor harus melayani klien dengan profesional dan konsisten dengan tanggung jawab mereka kepada publik. Tanggung jawab auditor kepada publik. Tanggung jawab auditor menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Di sini ada 3 karakteristik dan hal-hal yang ditekankan untuk dipertanggungjawabkan oleh auditor kepada publik. Pertama, auditor harus memposisikan diri untuk independen, berintegritas, dan objektif. Kedua, auditor harus memiliki keahlian teknik dalam profesinya. Ketiga, auditor harus melayani klien dengan profesional dan konsisten dengan tanggung jawab mereka kepada publik. Tanggung jawab dasar auditor. Apa aja sih yang menjadi tanggung jawab dasar auditor? Yang pertama, perencanaan, pengendalian, dan pencatatan. Auditor perlu mengendalikan dan mencatat pekerjaannya. Yang kedua, sistem akuntansi. Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Ketiga, bukti audit. Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliable untuk memberikan kesimpulan rasional. Keempat, pengendalian intern. Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan compliance test. Kelima, meninjau ulang laporan keuangan yang relevan. Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit yang didapat dan untuk memberikan dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan. Tanggung jawab dasar auditor. Apa aja sih yang menjadi tanggung jawab dasar auditor? Yang pertama, perencanaan, pengendalian, dan pencatatan. Auditor perlu mengendalikan dan mencatat pekerjaannya. Yang kedua, sistem akuntansi. Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
Ketiga, bukti audit. Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliable untuk memberikan kesimpulan rasional. Keempat, pengendalian intern. Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan compliance test. Kelima, meninjau ulang laporan keuangan yang relevan. Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit yang didapat dan untuk memberikan dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felianda Mardia Herdani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan di materi 7, yaitu tanggung jawab dasar auditor. Ringkasan tanggung jawab auditor menurut The Auditing Practice Committee pada tahun 1980 antara lain: yang pertama, ada perencanaan, pengendalian, dan pencatatan. Yang kedua, ada sistem akuntansi. Yang ketiga, ada bukti audit. Yang keempat, ada pengendalian intern. Yang kelima, ada meninjau ulang laporan keuangan yang relevan. Terdapat 3 karakteristik yang ditekankan untuk dipertanggungjawabkan oleh auditor kepada publik. Auditor harus memposisikan diri untuk independen, berintegritas, dan objektif. Auditor harus memiliki keahlian teknik dalam profesinya. Auditor harus melayani klien dengan profesional dan konsisten. Selanjutnya, independensi auditor. Independensi itu sendiri artinya adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri dan dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif. 3 aspek independensi dalam auditor. Yang pertama, ada independensi dalam fakta. Artinya, auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi dan keterkaitan yang erat dengan objektivitas. Yang kedua, independensi dalam penampilan. Artinya, pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Ketiga, independensi dari sudut keahliannya, yaitu terkait erat dengan capaian profesional auditor. Independensi akuntan publik mencakup 4 aspek, yaitu independensi sikap mental, artinya adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan pertimbangan objektif. Yang kedua, independensi penampilan, yaitu kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen. Ketiga, independensi praktisi, yaitu berhubungan dengan kemampuan praktisi secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar. Keempat, yaitu independensi profesi yang berhubungan dengan kesan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Saya Witri Kurniawati akan menjelaskan tentang pasar modal dan independensi akuntan publik. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya. Pelaku pasar modal, yang pertama ada emiten, perusahaan yang melakukan emisi. Yang kedua ada investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga ada penjamin emisi atau underwriter, lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi.
Yang keempat ada agen penjualan, pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang terakhir ada pialang atau broker, perantara antara si penjual yaitu emiten dengan si pembeli yaitu investor. Dan struktur pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan, yang kedua ada Bursa Efek, yang ketiga ada Perusahaan Efek, yang keempat adalah Lembaga Clearing dan Penjaminan saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia PT KPEI. Yang terakhir adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Kalau Otoritas Jasa Keuangan itu yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Kalau Bursa Efek itu, Bursa Efek saat ini ada dua, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Selanjutnya, independensi akuntan publik, yaitu sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi dapat juga diartikan dengan adanya kejujuran dalam diri seorang auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dan tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Jadi dia harus bersikap jujur dan harus bersifat tidak memihak kepada yang lain. Hal ini senada dengan American Institute of Certified Public Accounting atau AICPA yang menyatakan bahwa independensi adalah suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan integritas dan objektivitas. Selanjutnya ada independensi akuntan publik mencakup dua aspek, independensi sikap mental, independensi penampilan. Kalau independensi sikap mental itu adanya kejujuran dalam akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak. Yang kedua ada independensi penampilan, berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-faktor yang ada yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya. Ada juga independensi praktisi, sikap mental dan independensi penampilan. Maus mengemukakan bahwa independensi akuntan publik juga meliputi independensi praktisi dan independensi profesi. Ada juga independensi profesi. Independensi profesi berhubungan dengan kesan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Yang menurut Lanvin dan Supriyono, yang pertama itu ada ikatan keuangan dan usaha dengan klien, adanya suatu hubungan. Yang kedua, jasa-jasa lain selain jasa audit yang diberikan klien. Dan ketiga, ada lamanya hubungan kantor akuntan publik dengan klien. Ada juga yang menurut Shockley dan Supriyono. Ada 4, yaitu persaingan antar akuntan publik, pemberian jasa konsultasi, manajemen kepada klien, ukuran KAP, lamanya hubungan antara KAP dengan klien. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.